Perkenalkan, nama saya Alia Febriani dengan NPM 2386210090. Di sini saya akan menjelaskan dengan sepengetahuan saya yang telah saya baca. Di sini saya akan menjelaskan 9.1, yaitu hal-hal yang harus dilakukan setelah menceritakan kembali sebuah cerita atau mengadaptasi sebuah cerita. Mengadaptasi sebuah cerita adalah proses mengubah atau penyesuaian cerita yang sudah ada ke dalam format atau konteks yang berbeda. Contohnya itu di dalam buku yang setelah saya baca, kayak guru memberikan gambar ulat kepada satu persatu anak, lalu guru bercerita dan berkeliling ruang kelas, dan anak pun mendengarkan guru bercerita. Contoh ceritanya tuh kayak ada seekor ulat yang berwarna hijau, dia selalu lapar. Suatu hari dia bertemu dengan pisang. Nah, mendengar kata pisang, si anak tuh harus mewarnai ulat itu dengan warna kuning. Karena kan pisang itu warna kuning. Lalu nanti guru berkeliling dan bertanya kepada salah satu siswa, bertanya kayak, kenapa ulatmu menjadi warna kuning? Dan si anak pun menjawab, karena ulat ini memakan pisang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Mazaya dengan NPM 2386210068. Saya akan membacakan tema Getting Children to a Story, yang artinya mendorong anak untuk menambahkan cerita. Mendorong anak untuk menambahkan cerita berarti memberikan dukungan agar mereka dapat mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan kemampuan bercerita. Contohnya itu bisa seperti ceritakan sesuatu yang menarik yang terjadi hari ini. Jadi kita itu mengajak anak-anak untuk menceritakan sesuatu yang menarik yang terjadi hari ini. Dengan begitu anak-anak bisa menjadi kreatif, bisa berimajinatif, dan bisa mengembangkan kemampuan bercerita mereka. Bisa ada lagi contoh yang lain. Contoh lain bisa seperti, bayangkan ada dunia ajaib di mana segalanya mungkin terjadi. Coba kalian ceritakan apa yang terjadi di sana. Nah, jadi kita itu mengajak mereka membayangkan, membuat mereka berangan-angan dengan membayangkan ada dunia ajaib di mana segalanya mungkin terjadi di sana. Jadi kita itu mendorong mereka itu berangan-angan. Dengan mereka berangan-angan, pasti mereka itu memiliki imajinasi mereka sendiri seperti itu. Jadi sekian penjelasan yang saya ketahui. Terima kasih. Saya Berangkamba Tunoha, NPM 2386210065. Di sini saya akan menjelaskan subbab 9.3, yaitu making up story atau mengarang cerita. Jika kita sebagai guru bisa mengarang cerita sendiri untuk kelas kita. Jika kita mengarang cerita, kita bisa menjadikannya lebih pribadi dan lokal tentang orang atau hewan atau tempat yang dikenal baik oleh anak-anak. Lalu sertakan bahasa yang dikenal anak-anak, sertakan topik-topik yang sedang mereka pelajari, dan gunakan bahan yang sudah Anda gunakan tetapi dengan cara yang berbeda, misalnya dengan foto atau gambar binatang. Lalu persiapkan agar anak dapat melakukan kegiatan lanjutan seperti mewarnai atau pantomim. Di sini ada juga extensions ideas atau ide perluasan. Sesuaikan cerita ini dengan menggunakan burung, serangga, atau binatang kecil setempat yang dikenal oleh siswa. Lalu menempatkan makhluk-makhluk ini pada contoh posisi lain, misalnya di bawah batu, dinding, atau di balik semak. Lalu kita menyarankan kepada siswa makhluk apa yang ingin dipajang, menggambar, atau membuat kolase dari setiap makhluk di tempat yang biasa ditemukan, misalnya kupu-kupu di atas bunga atau serangga di atas batu. Terima kasih. Subbab selanjutnya 9.4, using stories for project work atau menggunakan cerita untuk pekerjaan proyek. Anak-anak menggunakan bahasa secara alami dan spontan ketika mereka aktif. Proyeknya yaitu membantu kerjasama antar anak dapat diatur sehingga semua keterampilan dilatih saat Anda merencanakan dan mempersiapkannya bersama. Di sini juga dari member
Ingat, Anda melakukan proyek bahasa untuk menyatukan semua pekerjaan bahasa yang telah Anda lakukan di kelas, mengembangkan dan memperluas apa yang sudah diketahui siswa Anda, memungkinkan anak untuk bekerja sama dan memberi semua orang di kelas kesempatan untuk berkontribusi, lalu mencapai sesuatu yang berharga yang dapat dilihat orang lain dan dapat dibanggakan oleh semua orang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika Jayani, NPM 2386-210089. Di sini saya akan menjelaskan koreksi dan proyek. Jadi, koreksi umumnya merujuk pada perbaikan kesalahan tata bahasa, ejaan, atau struktur kalimat dalam teks. Sementara itu, proyek dapat merujuk pada tugas atau pekerjaan tertentu yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil akhir. Jadi, ketika anak-anak membuat tulisan untuk audiens, apa yang mereka katakan atau tulis disusun dengan baik dan seakurat mungkin. Jadi kita sebagai guru, kita harus tahu apa yang mereka ingin ungkapkan atau makna dari tulisan tersebut. Terus juga kita tuh harus menyarankan kata dan rasa baru yang membantu untuk mengungkapkan makna ini. Jadi sebagai guru juga kita harus mendorong kreativitas siswa. Guru dapat mendorong siswa untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka dalam menyusun cerita. Yang kedua, memberikan pedoman struktur. Guru membimbing dalam memahami struktur dasar cerita seperti pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang ketiga, pembinaan tata bahasa dan ejaan. Guru membantu memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kosakata untuk meningkatkan kualitas tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik. Guru memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu siswa memahami kelebihan dan kelemahan dalam cerita mereka. Yang kelima, mendorong kolaborasi. Guru dapat mendorong siswa untuk berbagi cerita mereka dengan teman sekelas, memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Yang keenam, memotivasi dan memberikan dukungan. Guru dapat memberikan dorongan positif dan dukungan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam mengekspresikan ide mereka. Jadi, dengan melakukan ini, guru tuh dapat membantu mengembangkan keterampilan menulis dan berpikir kreatif siswa. Sekian dari saya, terima kasih.